Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rahma. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kurikulum prototype. Langsung saja kita bahas yuk. Berikut ini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama, ada pengertian kurikulum prototype. Yang kedua, ada kelebihan dan kekurangan kurikulum prototype. Yang ketiga, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum prototype. Yang keempat, implementasi kurikulum prototype dalam dunia pendidikan. Dan yang kelima, implementasi kurikulum prototype di sekolah dasar. Waktunya kita mulai ke pembahasan pertama. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Sagala, pada tahun 2014 di halaman 234, mengemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan bagi kegiatan belajar mengajar. Kemudian, ada pengertian kurikulum menurut Hamalik pada tahun 2013, halaman 16, menyatakan bahwa kurikulum memuat isi pelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Nah, teman-teman, dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan aturan yang berisi tujuan, isi atau materi pelajaran, bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, sekarang kita lanjut ke materi utama kita, yaitu mengenai kurikulum prototype. Kurikulum yang pada masa pandemi banyak dibicarakan ini ialah kurikulum prototype. Kurikulum prototype ini merupakan kurikulum yang diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama pemulihan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa kurikulum yang kita gunakan di masa pra-pandemi adalah kurikulum 2013, dan kurikulum yang digunakan pada masa pandemi adalah kurikulum 2013 dan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian di tahun yang sama, dilanjutkan menggunakan kurikulum yang sudah ada sebelumnya, dan ditambah menggunakan kurikulum prototype di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Lalu, di masa pemulihan pembelajaran 2022 sampai 2024, mulai diberlakukan kurikulum prototype sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Berikut ini ada beberapa strategi dalam pengembangan kurikulum prototype. Yang pertama, fokus kepada pelatihan SDM, yakni meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan kurikulum prototype. Kemudian, mempercepat peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara masif agar siap menerapkan kurikulum prototype. Yang kedua, mengembangkan komunitas belajar. Komunitas belajar dapat terdiri dari guru, kepala sekolah, PS dari sekolah penggerak atau guru penggerak. Komunitas belajar ini memfasilitasi berbagi praktik baik penerapan kurikulum prototype. Dan yang ketiga, adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap atau learning journey. Kurikulum prototype melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. 1. Orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif,
sosial, emosional, dan spiritual. 2. Berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. 3. Kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. 2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Karakteristik utama kurikulum prototipe. Yang pertama ada pengembangan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Yang ketiga, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Dilanjut ke materi kedua, kelebihan dan kekurangan kurikulum prototipe. Berikut ini ada beberapa kelebihan dari kurikulum prototipe, diantaranya 1. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter, karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning, dan mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu, serta struktur belajar yang fleksibel. Yang kedua, mampu mengembangkan pembelajaran berbasis proyek dengan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Di antaranya, bangunlah jiwa dan raganya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Yang ketiga, dapat membantu guru dalam mengembangkan karakter dan soft skill siswa. Karena dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan didukung oleh struktur kurikulum prototipe, pendidik dapat mempersiapkan peserta didik dengan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang keempat, fokus pada materi esensial. Kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Dilanjutkan ke kekurangan kurikulum prototipe. Penerapan kurikulum ini belum merata karena beberapa penyebab yang tidak dapat dijelaskan secara rinci. Masuk ke materi ketiga, perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe. Dilihat dari hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013, kompetensi kurikulum 2013 terlalu luas, sulit dipahami, dan diimplementasikan oleh guru. Kurikulum yang dirumuskan secara nasional juga belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan, daerah, dan peserta didiknya. Kemudian, mata pelajaran informatika bersifat pilihan, padahal kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik pada abad 21. Pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu atau per minggu
tidak memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan. Akibatnya, kegiatan pembelajaran menjadi padat. Lalu, pendekatan tematik, jenjang PAUD dan SD dan mata pelajaran, jenjang SMP, SMA, SMK, Diktara, dan Diksus merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. Struktur kurikulum pada jenjang SMA yang memuat mata pelajaran pilihan atau peminatan kurang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA, IPS, atau bahasa. Gengsi peminatan juga dipersepsi hierarkis. Nah, sedangkan kurikulum prototype menetapkan tujuan belajar per fase atau 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Berbeda dengan kurikulum saat ini, kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Lalu, kurikulum prototype menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Berbeda dengan kurikulum saat ini, struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Mari kita bahas materi yang keempat, implementasi kurikulum prototype dalam dunia pendidikan. Penerapan kurikulum prototype didukung melalui penyediaan buku teks, serta pelatihan dan pendampingan bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Dapat diketahui dari gambar di atas bahwa yang pertama, buku teks pelajaran dan perangkat ajar pendukung. Dan yang kedua, pelatihan dan pendampingan guru, kepala sekolah, dan Pemda. Dan yang terakhir, jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Yeay, akhirnya masuk ke materi yang terakhir, yakni implementasi kurikulum prototype di sekolah dasar. Penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik di sekolah dasar, yakni untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat sebagai IPAS. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam setahun ajaran. Nah, itu dia teman-teman, materi mengenai kurikulum prototype yang sudah Rahma sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat Rahma sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video Rahma selanjutnya.